syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah. Laulahu majtama'na. Kalau bukan karena rahmat kasih sayangnya, kita tidak mungkin berkumpul di tempat mulia ini. Tempat yang dulu nurullah, nur ala nur sesuai kitab beliau pernah dibentangkan di sini. Begitu juga salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang selalu disebut-sebut oleh Abah Zain. Beliaulah yang selalu dikalamkan beliau. Karena beliau sangat mencintai baginda Rasulullah SAW. Maka kata beliau, siapa yang ikut yang dicintainya akan mengalami apa yang dialami zat yang dicintai. Beliau dulu, tadi saya juga konfirmasi kepada beliau, Kiai yang memberi dulu kitab kepada saya, kitab tentang buku Syekh Abdul Somad. Saya tanya, waktu Abah Zain dulu dianggap sesat oleh sebagian ulama Palembang, disidang, ngeri kali itu. Ya, bisa disidang. Orang sekelas beliau, murid Hadratus Syekh, ada yang berani nyidang dia. Saya tanya beliau tadi, ternyata lagi kuliah Pak Kiai. Beliau lagi kuliah di UIN, dulu IAIN Jogja, 69-an ya. Cuma karena satu buku yang saya khatamkan di hari pertama datang. Ya, saya datang hari Jumat, Habib. Lalu saya bertanya ke Ustadz Ali Muzakir, itu buku Risalatul Tauhid itu yang mana? Alhamdulillah dikirim, saya khatamkan juga malam itu. Luar biasa, wajar. Saya geleng-geleng kepala. Orang zaman itu berani ngomong seperti zaman sekarang. Saya ngomong isi itu sekarang. Alhamdulillah banyak yang terima daripada yang nolak. Beliau ngomongnya tahun 60-an. Wajar kalau diserang di mana-mana. Wajar dikafirkan orang. Kalau saya sekarang paling yang rese ya itu aja. Kawan-kawan kita juga. Ya. Semua ulamaro, para pemimpin kami, para guru-guru kami, wabil khusus guru kita, abah kita, semua Habibna Omar Abdul Aziz. 2 tahun lalu kami sowan ke beliau, pun ngambil sanad beliau dan ngambil hadis musalsal beliau. Beliau ini murid dari Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, salah satu murid tersayangnya Abuya Sayyid Muhammad. Jadi walaupun ada yang pergi, ada yang datang. Ya. Dan juga semua para mursyid, para masyaikh, saya tidak mungkin sebutkan satu persatu. Salam ta'zim, salam hormat dari hati paling dalam. Ternyata di samping saya, samping kiri, ini sahabat kami di Malaysia, namanya mirip. Kami ini kembar tapi muka belain. Dia lebih Arab dari saya. Kalau saya Arab maklum. Mohon maaf, sejak Bu Dr. Izzah kasih sambutan, saya nggak tahan dan nangis. Seakan-akan ka'annahu baina aidina. Seakan-akan beliau hadir bersama kita. Getar suaranya kayak berubah, kok bukan suaranya Bu Izzah? Saya pikir saya halu atau ini beneran. Buka mata tambah dahsyat. Maka saya merem aja dari tadi. Tapi ini bukan flu ini Kiai. Ini hati saya nggak tahan. Dan apa yang bikin saya sedih? Saya baru datang ke sini 2013. Saya tanya orang, mana Abah Zain? Kalau ada orang nunjukin masjid sini. Disitulah hati ini kayak, ya Rob,
kenapa saya belum diizinkan ketemu beliau. Tapi alhamdulillah Allah izinkan saya ziarah setiap kesini. Hanya sekali saya tidak ziarah. 6 kali saya kesini, hanya sekali saya tidak ziarah. Apa saya kalamkan kepada murid saya Ali Muzakir. Wali itu ada yang nasabi, ada yang sanadi. Ada yang karena nasabnya dia cepat naik, ada yang karena sanatnya. Beliau ini dua-duanya, cuma ketutup oleh Bani Ba'lawi. Tapi beliau sendiri juga sebenarnya Bani Ba'lawi, tapi dari jalur yang sebelumnya. Azamat Khan, Jamalul Lail, Jamilul Kubra. Ya, nyampur. Dan saya bersyukur ternyata pada siang ini, pagi ini kita membicarakan beliau. Imam Syazili ditanya, salah satu rekoh yang juga beliau amalkan, tapi beliau sirkan. Terlihat dari beberapa amalannya itu Syazili. Namun yang beliau izharkan, Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah. Torikoh yang saya ambil sebelum saya belajar Naqsyabandi. Jadi di tahun 98, 99 saya ngambil talqin Naqsyabandiyah, Samaniyah di Padang. Di Padang itu rotib sudah nggak ada. Tapi zikir saman masih ada. Pernah mungkin yang hadir ini dapat postingan video orang ratib berdiri. Tahu ratib berdiri? Itu ratib saman, bukan zikir orang Syiah. Tapi dikasih tagline oleh orang yang tidak mengerti. Inilah zikir Syiah. Ini agama Syiah. Ya salam. Tidak mengerti, uskut. Ya. Falyakul khairan aw liyasmun. Saya curiga hari ini orang banyak yang tidak betul-betul beriman kepada Allah. Banyak yang betul-betul tidak percaya hari akhir. Bahwa setiap yang dia posting dihisab. Setiap yang dia komentari dihisab. Ratib saman dulu ada di sini. Cuma sekarang karena beliau pernah dikafirkan oleh sahabatnya sendiri. Karena ulama yang hasad, ulama juga. Mursyid yang hasad, mursyid juga. Kalau bullshit yang hasad siapa? Bapak Ibu, saudara yang makan Allah. Tazkirah ini tentu bukan untuk para guru-guru kita, kiai-kiai yang berada di depan kita ataupun yang bersembunyi di antara jamaah. Saya tahu beberapa menyembunyikan dirinya. Kalam ini untuk diri saya pribadi dan semua orang yang punya kolbu. Abah Zain Syukri ketika saya buka kitab Risalatut Tauhid, beliau mendeklarasikan bahwa akidahnya akidah Asy'ari, Maturidi. Tapi ketika saya belajar akidah Asy'ariyah sifat 20, kok lain metodenya dengan beliau. Beliau awal buka bab la ilaha illallah, itu penjelasannya bukan la ma'buda bihaqqin illallah, itu biasa. La ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang ma'bud disembah yang hakiki kecuali Allah. Itu aqidatul awam. Abah Zain ini khawas. Orang hanya berbicara sesuai kapasitasnya. Maka beliau tulis, la ilaha illallah itu banyak maknanya. Boleh juga berarti la fa'ila illallah. Tiada yang berbuat kecuali Allah. Dan saya melihat, wallahi, ra'aituhu ghariqan faniyan fi hadhil buhur al-amiqah al-wasi'ah bahru fi'lillahi tabaraka wa ta'ala. Beliau itu tenggelam, berenang pada samudra tauhid la fa'ila illallah. Itu makomnya beliau. Maka yang dilihatnya apapun semua fi'il Allah, perbuatan Allah. Saya nggak ketemu beliau, hanya ketemu rohani. Yang ketemu fisik silakan buktikan bahwa kalam itu pasti benar. Apapun yang beliau lihat, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kekasih atau pengancam neraka?
Tapi Allah yang dikenal orang awam, Allah itu tukang ancam, neraka, siksa. Makanya orang-orang beragama tegang. Tapi Allah yang diajarkan Maulana Syekh Abah Zain Syukri, itu Allah sang kekasih. Kalau kekasih dicubit pun tidak terasa sakit, tambah gemes, tambah rindu. Kalau kekasih berbuat apapun, itu tanda cinta. Sang kekasih melihat kekasihnya mulai populer. Abah Zain tahun 50-60 mulai masyhur. Allah melihat beliau ini mesti diuji. Sebagaimana Sayyidina Ibrahim diuji dengan anaknya. Ujian Hadratus Syekh Zain Syukri, ujian syuhrah, popularitas. Diuji apakah beliau hubbus syuhrah wal jah, cinta popularitas atau tidak, atau cinta Allah semata. Ternyata setelah diuji, tauhidnya tidak pernah redup. Berarti tauhidnya hakiki. Beliau justru tambah gandrung berbicara tentang Allah. Gak ada mundur satu langkah pun. Tetap sebarkan rotib saman. Dan lihat lafaznya. Jika kalian baca la ilaha illallah, kata beliau, hadapkan hati musyahadah kepada Allah. Ini bukan kalam orang awam. Tapi orang awam beliau ajak untuk seperti itu. Bagaimana ulama zahir gak marah? Lapak dia habis nanti. Ulama zahir, mohon maaf, mengajarkan kalau baca la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Itu masuknya cuma di kepala, enggak masuk ke dalam kalbu. Hanya masuk di nazari, tidak masuk ke bab zauqi. Hanya teori, tapi tidak ada rasa. Tapi yang beliau ajarkan apa? Jika engkau baca la ilaha illallah, ada di lembaran ini ya. Halaman berapa tadi? Halaman pertama. Apa kata beliau? Afdalu dzikri la ilaha illallah. Dan disertakan dengan hati yang musyahadah terhadap Allah. Kalau musyahadah tanya beliau-beliau mursyid-mursyid para kiai. Musyahadah itu untuk khawas. Orang-orang spesial. Tapi beliau ajarkan kepada orang awam. Marah enggak orang awam zahir? Marah pasti. Zikir biasa jadi hambar kalau tidak dibawakan rasa ini. Sama-sama pindang buatan Palembang, tapi kokinya bersanad kepada sang pembuat pertama. Rasanya lain nggak? Sama-sama pindang terenak kayak iklan kecap. Tapi orang tahu pindang yang itu dia keturunan Sianu, dia rasanya lebih sahih. Itulah dahsyatnya para mursyid. Ilmunya manqul an syaikhin an syaikhin an syaikhin muttasil ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya bersambung. Tubuh sudah habis mungkin, tapi kalbu, ruh tidak pernah habis. Maka kalau ziarah, jangan hanya menghadapkan tubuh, tapi hadapkanlah, tawajuhkanlah kalbu. Terasa beliau hadir. Kita baca salam, beliau hadir. Menyapa para wali itu banyak caranya. Tadi itu mohon maaf, awal saya datang saya masih gelisah. Apa ini? Apa sir yang saya mau baca ini? Karena setiap kali baca salam kepada aulia biasanya langsung ada sirnya. Ketika tadi Dr. Izzah baca Rijalallah, itu namanya syair salam kepada Rijalul Ghaib. Aulia Allah Ta'ala. Di situ terasa wallahu alam, mungkin ada yang menyaksikannya. Seakan-akan arwah para masyayikh itu hadir. Kita hanya berani bilang seakan-akan, karena enggak semua menyaksikan. Ya. Seperti kalam baginda Rasulullah SAW. Ka'anni ra'aitul jannah. Beliau ngomong begitu. Seakan aku melihat surga. Tapi kalau mau ke taman surga, datanglah ke Raudatul Jannah. Apa itu? Hilakut zikr. Jika ada taman-taman zikir, terus siapa yang nanam pohon-pohon dan bunganya? Siapa yang nanam? Jika ada taman surga, maka yang menanamnya, memupuknya, itulah mursyid. Beliaulah
ahli kebun surga di tanah Palembang. Maka jika baginda SAW mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah," jika kalian melewati kebun-kebun surga, taman-taman surga, farta'u, petiklah. Qila ma hiya ya Rasulullah, apa itu kebun surga wahai baginda? Jawaban baginda Rasulullah SAW, hilakut dzikr, halaqah zikir. Ini bagian halaqah zikir. Karena magnet Abah Zain Syukri lah, kita semua memetik pagi ini zikir-zikir yang beliau tanam. Kata Sayyidina Ibrahim dalam hadis yang sahih, surga itu hamparannya kosong tapi subur. Maka tanamlah dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka siapapun yang mengajarkan ini, dialah penanam, dialah ahli tanaman surga. Beruntunglah orang-orang Palembang punya Abah Zain Syukri. Rahmatullah al-wasi'ah alaihi wa ala alihi wa zurriyatihi wa muridihi. Amin rabbal alamin. Orang sekelas beliau nulis kitab akidah, sudah mendeklarasikan bahwa ini akidah Asy'ari. Tapi ternyata kalau kami di kampus, kami ini diajarkan jangan hanya tampilkan yang sudah lumrah orang tahu. Karena orang kalau biasa melihat yang sudah majmuk, apa yang terjadi nanti? Mereka akan anti dengan hal yang tidak biasa mereka lihat. Abah Zain Syukri menampilkan sifat 20 yang jarang terlihat. Orang biasa cuma bahas sifat 20 Allah, wujud, qidam, baqa, akli semua, hafalan semua, memori semua. Tiba-tiba beliau mensyarah wujud, nukil Imam Ibn Arabi. Benar nggak? Bahas tentang wujud, nukil Imam Sya'rani. Bahas tentang wujud, nukil Imam Abdul Karim Al-Jili. Imam Abdul Karim Al-Jili ini wali kutub di zamannya. Beliau punya guru, namanya ditulis di sini, Ismail Jabarti, orang Yaman, kampungnya Habib kita. Maulana Syekh Ismail Jabarti itu orang majzub. Apa arti majzub? Orang yang ditarik ruhnya, akalnya, kolbunya, cinta kepada Allah. Kalau beliau hidup di zaman ini, mungkin orang-orang kaget. Apa kata beliau ketika lagi jazbah? Thariqah Saman itu thariqah jazbah ilahiyah. Syekh Saman mengatakan dalam kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah, thariqah kami ini thariqah jazbah ilahiyah. Karena bersambung kepada Syekh Ismail Al-Jabarti. Beliau pelanjut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Coba perhatikan kalam ini. Enggak ditulis di kitab beliau, beliau sembunyikan. Adanya di kitab bacaan beliau, Al-Insan Al-Kamil. Semua orang berthariqah Saman dulu baca kitab ini. Mursyid-mursyid saya Naqsyabandiyah di Sumatera Barat baca kitab ini. Guru-guru saya Qadiriyah di luar sana baca kitab ini, Al-Insan Al-Kamil. Ilmu itu diajarkan Ismail Jabarti. Satu kali kejadian yang dulu terjadi pada Imam Shibli, temannya Halaj, tapi lain jalan. Tiba-tiba nur ala nur terpancar melalui dirinya. Beliau lagi jazab. Apa kata Syekh Ismail Jabarti? Ishhadu anni Rasulullah. Gimana kalau orang begitu ada hari ini? Udah bilang, oh ente nih Nabi setelah Nabi Muhammad ini. Tapi muridnya nggak hadir semua. Saat itu ikut mukasyafah qalbunya. Melihat yang ngomong bukan Syekh Ismail Jabarti. Yang ngomong Nur Sayyidina Muhammad SAW. Tapi bukan reinkarnasi. Bukan ittihal dan hulul. La yafhamuhu illa ahlul azwaq. Yang faham cuma orang-orang yang ada zuknya. Tapi kalau sekarang kita boleh faham. Handphone kalau saya telepon Maulana Syekh Habib Omar Abdul Aziz, keluar suara beliau di handphone saya. Apakah beliau masuk ke dalam handphone?
Kenapa saya bisa telepon beliau? Suaranya kok muncul dan gambarnya muncul di handphone saya? Karena saya punya nomor beliau. Ketika ditelepon, beliau tahu, oh ini Ar-Razi nih, ini murid saya ini. Maka video call diterima. Coba kalau ada nomor tidak jelas masuk ke handphone kita, diterima nggak? Nggak diterima. Ternyata penjelasannya cuma dengan makrifat handphonenya. Itu makrifat baru yang bid'ah. Dulu Imam Syibli dikafirkan karena ini, kawan Hallaj, tapi dibela oleh Ibnu Taimiyah. Di situ saya tahu Ibnu Taimiyah bukanlah seperti yang kita bayangkan. Betul, dia punya beberapa keanehan. Imam Wahabi, imamnya Salafi, tapi di akhir hayat dia husnuzon kepada semua sufi. Disitulah dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang itu jadi kekasih Allah bukan karena wirid, tapi karena dia sayang kepada makhluk Allah. Apa kata Ibnu Taimiyah sebelum hayatnya berpulang kepada yang maha hidup? Seperti kalam Imam Asy'ari, "Ushidukum bi anni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah." Aku bersaksi, aku tidak mengkafirkan siapapun orang yang berkiblat kepada Ka'bah. Disitulah beliau diangkat Allah derajatnya. Maka saya juga seperti itu, karena ingin diangkat juga. Kita tidak akan kafirkan orang lain faham sama kita, lain torikoh sama kita, lain ibarat sama kita. Tapi ya mohon maaf, ada ulama juri. Tahu ulama juri? Ulama juri itu suka nilai-nilai orang. Semoga malah hari ini kalau ada berubah hatinya. Ya. Kami ini juga pernah lama menjadi juri. Tapi dibimbing para mursyid. Kamu jangan jadi guri. Yang berhak jadi juri hanya Allah Ar-Raqib. Yang maha mengawasi kolbu. Kalau kita mengawasinya, bukan kolbu yang kita awasi. Abah Zain Syukri tidak menganggap Syekh Ismail Jabarti kafir. Karena dia faham padahal waktu itu belum ada istilah ma'rifat handphonenya. Ya. Jadi nanti jika ada wali mengalami hal itu, dia lagi asik bermakrifat kepada Allah dan Rasulullah, tiba-tiba nur Allah terpancar dalam dirinya. Maka muridnya melihat seperti layar handphone, ada pancaran wajah baginda di wajahnya. Begitu juga akan terjadi jika Imam Mahdi sudah muncul, nanti para masyayikh kan banyak yang mabuk, tiba-tiba dia mengatakan Anal Mahdi. Bukan dia Mahdi. Dia hanya sedang mabuk, memancarkan, ngasih tahu Sang Mahdi sudah keluar. Rasulullah SAW masih Rasul nggak? Nabi Muhammad masih Nabi nggak? Masih. Dan beliau akan selalu berbicara dengan cara apapun. Dan kadang-kadang kita melihat ada murid, ada zuriat berbicara. Yang kita lihat bukan beliau yang bicara. Tapi orang yang diceritakan lagi bicara tentang dirinya. Itu babnya tadi, torikot apa? Marifat apa tadi? Marifat handphone. Ya. Apakah orang masuk ke dalam handphone? Apakah itu hulul ittihad? Nyatu? Tidak. Apakah itu reinkarnasi? Tidak. Itu namanya wusul. Terkoneksi kepada beliau. Dan Abah Zain Syukri salah satu orang yang kolbunya wusul ila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya lihat di sini ternyata ada tawassul Syekh Saman di ujung. Sama seperti di Banjar. Ya, kami alhamdulillah sering juga ke sana. Karena saya suka, inilah nikmatnya kalau banyak torikot. Maka kita cinta banyak wali. Kalau cuma satu torikot, kita terbatas hanya cinta wali fulan. Tapi kalau cinta banyak torikot, ngambil banyak zikir, akhirnya kolbu kita disebut Syekh Abdul Qadir Jarni bergetar. Disebut Al-Habib Aidrus bergetar. Disebut Ratibul Haddad, Sidi Abdullah Al-Haddad bergetar. Disebut Syekh Muhammad bin Al-Mukram Samman bergetar. Kenapa? Kita punya silsilah kepada beliau.
Jadi kalau ada yang bertanya dalam hatinya, ini orang masih muda, songong sekali, torikotnya banyak. Ya, mungkinkah ada orang habis sekolah S1 di mana, terus sekolah tempat lain, mungkin nggak? Dan adakah orang yang S1 bersamaan, ada nggak? Saya S1 3 sekaligus, tapi yang selesai 2. Nah, itu masalahnya kalau bersamaan. Kalau bareng-bareng belajar torikoh, kadang selesainya sebagian, yang satu nggak selesai, satunya selesai. Dan nikmatnya kalau gurunya punya torikoh banyak, dia tinggal nanya, kamu mau menu torikoh yang mana? Karena guru itu tidak hanya sebagai ahli penanam tanaman surga, dia juga seperti ahli masak. Ahli masak itu sebutannya apa? Koki, chef. Chef yang ada di resto-resto. Itu chef. Bisa buat makanan Thailand. Bisa buat rendang, padahal bukan orang Padang, bukan orang Thailand. Bisa buat makanan Cina. Kok bisa? Ternyata dia terhubung kepada yang mengajarkannya. Maka seorang guru mesti kolbunya luas. Sehingga dia menerima banyak masyrab rohani. Banyak ceret-ceret rohani. Dari fulan. Dan saya melihat beliau pun torikohnya lebih dari 1. Samaniyah iya, Qadiriyah iya, Naqsyabandiyah iya, Ba'lawiyah iya. Maka muncul dalam silsilah, dalam rotib Saman, muncul. Ya? Dan kita bersyukur kita masih menikmati itu pagi ini. Terakhir yang mau saya bahas, semoga pembahasan ini tidak panjang. Tawasul Syekh Saman. Di Tawasul Syekh Saman, setelah beliau buka dengan waja'al lana min kulli dhaikin farja waqmit binaril ghazi, lalu ada, inilah inti Tawasul Saman, dimulai dari Al-Ismul A'zam. Di baris keempat, Ya Hayyu Ya Qayyum. Saya lihat orang Palembang hafal ya. Saya aja nggak hafal loh Pak. Padahal udah tahu lama. Kenapa? Karena tidak mewiridkannya. Karena masyrab saya lebih dekat kepada Naqsyabandi dan Syazili. Jadi Thariqah Saman ini saya ngamalinnya cuma kalau datang ke mursyid Saman saya. Yang baru meninggal juga kemarin. Baru meninggal setelah nisfu Sya'ban. Baru meninggal beliau. Ya, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau buka bukunya Syekh Abdul Samad Al-Filmbani, Siyarus Salikin, itu ada 7 menu zikir. Dan zikir level 1-nya, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Apa faedah zikir Ya Hayyu, Ya Qayyum? Hatinya keras enggak terasa? Sulitkah tersentuh menyebut nama Allah? Ya, kalau ada yang begitu, segarkan kembali dengan baca, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Dahulu ada seorang syekh namanya Al-Kattani. Dia mengadukan kepada dirinya, Ya Allah, kenapa hatiku keras? Di dalam dia berdoa, dia tertidur. Di dalam tidurnya, Ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, Ya Sayyidi, Ya Habibi, Ya Nabi Allah. Nah, itulah yang diabadikan. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ada di ratib, benar. Itu menghadirkan rohaniah beliau. Ya. Lalu mengatakan, Ya Sayyidi, qalbuku keras. Aku mengeluhkan wahai Rasulullah. Qalbuku sulit tersentuh nama Allah. Sulit tersempuh zikrullah. Lalu baginda Rasulullah SAW mengajarkan, mentalkinkan, mengijangka masih Kiai. Masih. Di Banjar masih. Saya ke Kalimantan Timur masih. Di Makassar masih. Orang-orang Bugis, orang-orang Makassar, orang-orang Bone masih. Dan ketika kami sholat di masjid, beberapa habaib kita pun ternyata masih mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Kapan dibacanya? 40 kali antara azan. Dan ternyata rahasianya bukan di situ.
Rahasianya di hadis Nabi. Siapa yang bangun, hadis Imam Ibnu Majah, ya, siapa man shallal ghada, yang bangun 40 kali pagi, sholat subuh berjamaah di masjid, Allah akan terbitkan nur kolbunya. Diisilah daripada bengong. Apalagi sekarang, zaman now, orang sebelum takbir main handphone, buka assalamualaikum, main handphone. Tapi kalau main tasbih, bid'ah kiai. Tasbih itu bid'ah itu. Kalau buka handphone, nggak bid'ah. Ya, begitu. Jahil. Orang-orang hari ini begitu. Gak boleh pakai tasbih. Mirip dengan Yahudi. Yang sudah pergi ke Israel, adakah Yahudi pakai tasbih? Saya nggak lihat. Mungkin Yahudi Palembang kali. Ternyata ada namanya fobia Yahudi. Nggak seneng Yahudi. Seperti orang dulu nggak seneng Cina. Lah orang Palembang diadu sama Cina, pempek aja dari Cina. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini mata-matanya sipit-sipit semua nih. Jangan antum keturunan ini. Keturunan Cheng Ho ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Lalu beliau mengatakan, ya Qahhar. Ya Qahhar berarti diloncat. Nah ini hebatnya Syekh Saman. Aslinya di menu zikir Samaniyah Khalwatiyah. Itu orang ya Qayyum, ujungnya baru ya Qahhar yang ketujuh. Tingkatan ketujuh, menu terakhir, penutup baru ya Qahhar. Tapi oleh beliau, setelah ya Hayyu ya Qayyum, langsung diringkes ya Qahhar. Jadi orang kalau asli Nur Muhammad terbit di kolbunya, baca ya Hayyu Qayyum, dia bisa ketarik. Baca Qahhar, dia bisa fana. Ini tahadus bin ni'mah, bukan ingin melebihkan. Awal saya ditalkin Thariqat Samaniyah. Belum balik. Umur sekitar 11 tahun. Itu selama lebih dari setahun, setiap kali zikir la ilaha illallah, aglabian. Saya mengalami apa yang disebut orang fana itu. Biiznillah. Jadi kalau orang bilang, baca la ilaha terus hilang. Benar. Kayaknya dunia hilang, nggak ada lagi, kita pingsan. Itu awal-awal zikir, pingsan. Lama-lama tetap duduk, tapi sudah tidak tahu diri lagi. Yang tahu hanya Allah, Allah, Allah. Nah, beliau ahli zikir mengalami itu semua. Mengalami itu semua. Syekh Abdul Samad Al-Falempani yang awal ditalqin oleh Syekh Muhammad bin Saman mengalami hal itu. Karena itu thariqah jazbah. Jazbah ini kalau dizikirkan dia ketarik. Nah, hebatnya kalau rotibnya dilakukan, jazbahnya hanyut dalam dengungan suara. Kalau enggak, pasti pada teriak-teriak. Ya. Saya sudah ketemu banyak orang-orang ahli zikir, Saman, Qadiriyah dan lain-lain yang tidak menyenandungkan selawat dan tahlil, pasti mereka semuanya sering teriak-teriak. Allah, Allah. Di sini jarang ya. Kenapa? Karena energi jazbahnya dialirkan lewat selawat yang didendangkan. Itulah sir baca tawassul berirama. Nah, maka kami kalau ada murid mau talqin, itu disuruh dulu buka kolbumu dengan izin Allah, baca ya Hayyu Qayyum 40 hari. Kadang-kadang 7 hari sudah kita panggil. Kadang-kadang baru ketemu, sudah langsung ditalqin. Tergantung rezeki dia. Dan itu luar biasa. Orang yang zikir ya Hayyu Qayyum, ditalqin zikir nama Allah. Coba baca nama Allah. Allah. Ditalqin nama Allah. Dia akan merasakan indahnya memandang dirinya, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bab ini saya nggak boleh cerita lebih. Nanti datangin aja mursyid-mursyidnya. Ya, nanti insya Allah dapat rahasianya. Ya Qahhar, ya Ali, ya Azim, ya Jabbar. Ini juga sama, ini bagian dari asrar. Ya Rabbi wahfazna ilal mamat min fidatiz zamani wal afat. Wahai Tuhan, jagalah kami sampai mati dari kekacauan zaman dan afat, masa dan semua
keburukan-keburukan. Ini tawassul Syekh Saman yang dibaca beliau. Lalu kalimat berikut ini siapa yang membacanya, rajin membacanya, insyaallah diberikan husnul khatimah. Wakhtim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi fil jinani. Kami baca ini kalau lagi tawajuh dan itu didendangkan. Wakhtim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi fil jinani. Dulu kami dendangkan itu. Setelah baca silsilah sanad sampai kepada baginda Rasulullah, kami berdoa, angkat tangan. Disitulah banyak murid tidak dapat rahasia saat latihan, dapatnya saat doa. Maka doa, mukhul ibadah, aslul aurat, pokoknya wirid ada di doa. Jangan main-main sama doa. Kadang-kadang murid bernafsu pengen dapat zikir, dapat talqin. Padahal kalau guru bilang kamu doa dulu, kamu zikir dulu. Ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits, isinya doa. Murid disuruh doa karena asal futuh qalbu dibukakan Allah ketika sang murid mau berdoa. Maka kenapa ini kepada para murid thariqah, siapapun mursyidnya, dan kepada mursyid yang sudah bingung kenapa murid saya tidak terbuka juga hatinya, lazim ad-du'a wa tawassul bin nabi wa rijalillah al-awliya. Maka istiqomahkan kepada murid apa? Doa dengan tawassul kepada nabi dan aulia. Fi waqtin qarib sayaftah. Enggak lama pasti dibuka. Jaminannya apa? Kita minta dengan nama Allah kok. Ud'uni astajib lakum. Serulah aku itu siapa? Kalau saya manggil Kiai Hendra Zainuddin dengan dia noleh nggak? Nggak noleh. Tapi kalau pengen Pak Kiai Hendra, pasti noleh. Benar Pak. Kalau saya manggil beliau, nama kecilnya apa Pak Kiai? Hendra, bukan Bang Jai. Hendra, pasti noleh. Wah ini teman baik gue nih kayaknya. Itu salah satu nur yang Allah imitasikan dalam diri kita. Apa arti imitasi? Allah tirukan. Makanya manusia karena ada sisi egonya, makanya semua kita ini punya potensi sombong. Wa ingkana kiyayan. Kita ini punya potensi belagu, sombong, walaupun kiai. Benar nggak Habib? Sahih. Kalau nggak percaya tanya beliau aja. Semua kita. Sekelas Imam Ghazali pernah sombong dan bertahun-tahun. Ma'al ilmi. Padahal dia berilmu. Kok bisa begitu? Nah, itulah hebatnya. Kalau orangnya kiai, setannya jenderal bintang 3. Jenderal bintang 3 Pak. Maka sang kiai harus berlatih lagi dengan mursyid jenderal bintang 4. Supaya bisa ngelawan ini. Kalau nggak lewat pasti. Itulah hebatnya tawassul. Tawassul itu numpang dengan Rasulullah, bukan nyembah Rasul. Yang dituduhkan orang-orang, oh sufi-sufi ini agama penyembah orang mati. Benar nggak? Masih hidup tuh orangnya sekarang di Saudi. Ya. Soleh Fauzan. Ya. Apa kata dia? Sufi, ubadul kubur. Para sufi itu, beliau tahu nih, Syekh Soleh Fauzan itu beliau ngerti karena lama di Saudi. Benar Habib. Apa kata Syekh Soleh Fauzan? Ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni dia dengan kalam ini. Sufi itu ubadul kubur, penyembah kubur. Saya mau tanya, yang hadir siang ini, pagi ini, nyembah kubur nggak? Nyembah Abah Zain nggak? Kita bukan menyembah, kita mahabbah. Mahabbah. Karena kolbunya mafi hub. Nggak ada hub di kolbunya. Yang ada itu, Allah itu tukang ancem. Jadi mereka itu mengenal Allah Babul Jalal. Sedangkan Abah Zain mengajarkan kita Babul Jamal. Babul Jalal itu Allah tuh ngancem. Kamu gak sholat, neraka lo. Ada yang begitu gak ngajar anaknya? Kayaknya semuanya begitu nih. Wajah-wajah tukang ancem semua ini.
Kalau anak nggak sholat, biasanya babehnya nggak sholat depan anaknya. Ternyata untuk anak nggak perlu pakai teori macam-macam, sholat depan dia, pasti dia ngikut. Di waktu dia kecil, kalau udah gede malu dia. Gengsi ikut abah, Fatihahnya nggak bener. Abahnya antum bukan abah Zen. Ya. Di sini kemudian beliau berdoa, waqtim lana, inilah doa husnul khatimah yang menjadi penutup kajian kita. Ya Allah, tutuplah hidup kami bil imani, dengan iman. Karena banyak orang sakratul maut, sebelum sakratul maut dikasih sakit, di saat sakit datang ke dukun. Ada yang nggak datang ke dukun, datangnya ke dukun barat, dokter. Dan produk barat tuh. Tapi menyekutukan Allah dengan obat itu sama. Terornya sama dengan orang datang ke dukun. Ini tapi karena orang kita sudah dijajah oleh londo sudah lama, datang ke dokter baik, datang ke guru minta doa itu syirik. Ya, benar gak? Orang Palembang alhamdulillah aman ya. Gak yakin juga. Sakit, parah, orang kalau sakit imannya itu ada istilah orang pasar daya tawar. Tahu daya tawar? Daya tawar imannya rendah. Kalau orang sakit sama orang kelilit utang. Jadi kalau dua masalah ini terjadi, temannya ngomong, kamu ini susah amat. Kita datang tuh ke si Anu, si Fulan. Nanti beres urusanmu. Datang sono ternyata bukan kiai, tapi kiki. Kalau ini terjadi berkali-kali kelilit utang, nanti besok sakit. Datang lagi ke dukun, datang lagi. Begitulah terus. Lama-lama sakaratul maut, dia mabuk sakit, mabuk mati. Imannya sudah nggak ada. Maka lazimkan baca ini. Waqtim lana ya Rabbi bil imani. Terus apa kata beliau? Wa khussana bil fauzi fil jinani. Ya Allah, meskipun kami tidak layak, tolong istimewakan kami khussana bil fauzi, dengan kemenangan. Kemenangan apa? Jinani, masuk surga. Ini ciri-ciri orang menang. Kita pengen masuk surga bukan karena surganya, tapi karena di surga ada baginda Rasulullah SAW. Seandainya tidak ada Rasulullah SAW di surga, kita nggak perlu masuk surga. Karena surga itu Rasulullah SAW. Jika taman surga itu taman orang yang mengikuti zikir-zikir baginda Rasulullah SAW, maka sebenarnya hakikat surga itu beliau. Maka disebutkan nikmat tertinggi di surga memandang Allah. Bukan menikahi 72 bidadari. Itu norak itu. Apalagi yang ngebom cuma karena pengen nikahin 72 bidadari. Itu namanya sorga syahwat. Kalau 72 di dunia aja. Bulan ini di sini, bulan depan gitu. Ya. Perlu tiap hari beda-beda. 3 bulan selesai itu. Kalau cuma pengen dapat 72 bidadari. Itu sorga syahwat. Sorga nutfah. Ternyata ada sorga yang lebih tinggi. Sorga ru'yat. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah-wajah bahagia. Puas. Beda surur dengan nadrah. Nadrah itu ada nur Muhammad di wajahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Dia menatap kepada wajah Rabbnya. Orang-orang beriman paling tinggi, mukmin. Mukmin paling tingginya melihat Allah cuma 2 kali sehari surga. Seharinya surga 1000 tahun di dunia. Maka pagi melihat Allah. Tunggu 500 tahun lagi. Baru ketemu Allah lagi. Pernah jatuh cinta seseorang, ketemu mata, rindu. Ketemu mata, terus nggak ketemu. Cari-cari.
Sampai ada kitab Laila Majnun, cukup melihat gang Laila berjalan, rindu terobati. Cukup mendengar suara Laila, rindu pun terobati. Cukup menghirup harumnya parfum Laila, rindu terbang tak jauh kemana. Itu yang nulis ternyata Imam, ada dua versi. Kalau versi Sufi, Abdurrahman Al-Jami. Beliau katakan, siapakah Majnun? Al-Majnun As-Salik ilallah. Wa man huwa Laila? Laila ya akhi. Subhanalladzi asra bi'abdihi Laila. Laila itu diambil oleh Imam Al-Jami, dijadikan nama seorang perempuan. Tapi itu bukanlah perempuan. Itu salah satu simbol gelap itu tidak terlihat. Allah itu laisa kamitslihi syai', la tudrikuhul absar. Enggak dapat dicapai mata fisik. Tapi para pecinta gelap pun dia tahu mana kekasihnya, mana yang bukan kekasihnya. Maka orang-orang yang rindu kepada kekasihnya, sehari enggak ketemu gelisah. Sampai jadi lagu-lagu. Zaman-zaman orang-orang masih senang sama Bang Haji Roma tuh, saya udah nggak tahu tuh ya. Ya beliau-beliau inilah. Beliau-beliau ini walaupun kiai, kelemahannya adalah dangdut Bang Haji Roma. Ya. Saya yakin ya. Puterin aja, wah langsung ikut kayak orang baca hafalan. Ya. Kayak kita baca kulhu, otomatis lidahnya ikut. Ya. Nyambung langsung, koneksi. Ketika seseorang rindu, gelisah kalau gak ketemu. Yang dulu pernah curi-curi waktu sekolah, ngeliatin orang yang sebelah kelas. Cuma pengen lihat wajah dia yang senyum. Benar gak? Bahagia itu bukan hanya melihat, tapi ketika melihat dan matanya bertemu. Ya Rasulullah, jud bin nazrah ilayya. Wahai baginda, jud. Mohon bermurah hati, wahai baginda. Tolong tataplah kami yang hina. Itulah makomnya ahli surga nanti. Ketika mereka mengatakan jud itu 500 tahun lamanya. 500 tahun mengatakan ya Allah bermurah hatilah. Wahai baginda Rasulullah bermurah hatilah, tataplah kami. Maka saya sudah ketemu ratusan orang bermimpi Rasulullah SAW. Dan hampir semuanya menangis mengatakan, Buya, Ustadz. Kenapa Rasulullah tidak pandang saya? Nangis. Itulah rahasianya kenapa muncul syair itu. Jud bin nazrah ilayya. Tolong bermurah hati, wahai baginda. Tataplah kami hamba Allah yang hina. Orang-orang di surga menatap Allah sesaat. Lalu Allah tutup lagi hijabnya. Dan hijabnya 70.000 kali 70.000. Nur ala nur. Ditunggu bagaimana cara ngobatinnya. Disinilah muncul nikmat surga. Ada yang nikah lagi. Makanya nanti di surga itu kerjaan orang kawin mulu. Malam pertama mulu. Supaya apa? Supaya dia tidak terlalu galau memikirkan bagaimana bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mumpung ibu-ibu masih bisa cemburu sekarang, nanti nggak boleh cemburu. Ya, nanti dicabut rasa cemburunya. Karena semua orang hanya cemburu kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ada kelompok kedua. Mencari baginda Rasulullah SAW. Ada yang gak ketemu baginda Rasulullah SAW. Mencari orang yang terhubung kepada baginda. Baik nasabnya ataupun sanadnya. Jadi kayak Habib Umar nih nanti di sana. Beliau ini sibuk nih, banyak tamu nanti di surga insya Allah. Apa kata mereka? Ya Habibana, tolong hantarkan kami kepada kakek engkau. Tolong dengan nama engkau ya Habibana, antarkan kami. Ini mursyid-mursyid juga sama. Wahai tuanku mursyid, tolong bimbing kami, pertemukan kami dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Saman, Syekh Naqsyabandi, Syekh Fulan, supaya kami nanti satu rombongan ketemu Rasulullah SAW. Nanti di surga belum selesai cari ma'rifat. Itu ma'rifatnya. Mereka mau ketemu Allah setiap saat. Jika tidak, mereka ingin ketemu Rasulullah secepat mungkin.
Semoga yang hadir pada siang ini dengan bijahi Nabi Muhammad SAW, bijahi Syekhina Syekh Omar bin Abdul Aziz, wa sadatina al-mursyidin, wa Syekh Abah Zain Syukri, wa jamil awliya salihin, wal ulama ilmil wa sadatina al-ba'lawiyah, wa samaniyah, wal qadiriyah, wal khalwatiyah, wal naqsyabandiyah, wa jami'al turuq sufiyah, farzuqna ya Rabbana ru'yataka wa ru'yata nabiyika Muhammad SAW. Ya Allah, berikan kami ya Allah anugerah hadiah memandang nikmat wajahmu dan memandang baginda Rasulullah SAW, membersamai zuriat-zuriatmu, membersamai pewaris-pewarismu. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, semoga Allah ridha dengan semua kita yang hadir. Wastur auratina bisidrikal jamil ya rabbana ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan tausiah dan mau'izah hasanah yang disampaikan oleh Buya Dr. Ar-Razi Hashim. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh beliau tadi akan semakin menambah bekal kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, untuk menambah barokah acara kita pada kesempatan hari ini, marilah sama-sama kita sejenak menengadahkan kedua tangan kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memimpin doa ini, yang pertama kami mohon berkenan Habib Umar bin Abdul Aziz, kemudian Kiai Haji Ma'an Abdullah, dan yang ketiga Bapak Dr. Fakhrul Razi dari Malaysia. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim salatan daimatan mustamirratan la tanqati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tantabi'u bihal musalli wassami wal mustami. Allahumma inna lana atma'an bi rahmatikal khassah fala tuhrimna wa dhununan jamilatan ya wasilatuna ilaika fala tuhayyibna. Amanna bika wa bi rasulika wa ma jaa bihi minad din wa tawajjahna bi ilaika mustashfi'in an tuqabilal mudhniba minna bil ghufran wal musii'a bil ihsan was sa'ila bima sa'al wal mu'ammila bima ammal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma anta waliyyu ni'matina wa antal qadir ala talabatina wa ta'lamu hajatana fa nas'aluka Allahumma ya Allah bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad lama yassarta umurana wa lama qazaita hajatana. Allahumma ya mujammil la tuhammil inna min adatikal jamala jamilid dunya wal ukhra alliha ta'bur rahala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirral Fatihah.
Sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Habiballah, sallallahu alaika ya nur dhatillah, sallallahu alaika ya nur jamalillah. Ya Allah, kami berhimpun pada hari ini sempena majlis guru kami Kiai Haji Muhammad Jan Syukri. Ya Allah, Kau kekalkan beliau dalam kerahmatan dan kebaikan, dan Kau kekalkan beliau sebagai asbab kebaikan dan keberkatan untuk kami semua. Ya Allah, ya Allah, dengan keagungan Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cahaya-Mu lewat baginda, Engkau angkat nafsu kami daripada kepada mutmainnah. Ya Allah, dengan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami hamba-Mu yang banyak melakukan kebaikan. Seterusnya memandang kebaikan-kebaikan-Mu kepada kami, dan akhirnya tenggelamkan kami dalam kebaikan-Mu. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami tenggelam dalam kerahmatan-Mu. Ya Allah, ya Allah, selubungilah kami dengan nur, dan hindarilah kami daripada nar. Ya Allah, dalam kami mempelajari ilmu ma'rifah kepada-Mu. Ya Allah, jangan Engkau mengajarinya kami melalui jalan nar, tetapi Engkau ajarilah kami ilmu ma'rifah kepada-Mu melewati jalan nur. Maka ya Allah, kami berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berhubungan rohaniah kami kepada rohaniah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui para guru dan mursyid yang membimbing kami. Ya Allah, maka ya Allah, kekalkan semua mursyid dalam semua tarikah dalam cahaya Nabi-Mu, sehingga kami masuk dalam dada mereka, sehingga melalui mereka kami masuk ke dalam dada Nabi, dan dalam dada Nabi kami masuk ke hadrat-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkati keluarga ayahanda kami Abah Haji Jan Syukri sampai ke hari kiamat. Berkati zuriat-zuriat kami sampai ke hari kiamat. Selamatkan semua umat Nabi Muhammad dalam meniti titian sirat dengan cahaya Nabi-Mu. Ya Allah, selamatkan semuanya. Ya Allah, tanpa seorang pun yang terkecuali. Na alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Minkum. Ya Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya doa penutup tadi maka usailah sudah seluruh rangkaian acara Haul ke-11 Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Jan Syukri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Kami akhiri acara ini dengan ucapan billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah
Yasin Habib